Kita akan pikirkan sebuah tema khotbah, berhenti sama dengan mundur. Diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah menikah cukup lama. Puluhan tahun mereka sudah menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Mereka tidak putus asa. Ya, terus mencoba, saudara. Hingga si ibu, si wanita yang sudah berusia 60 tahun, Tuhan izinkan hamil. Bayangkan, dari ibu sampai dipanggil nenek-nenek, tetangga panggilnya nek kakek, tapi hamil. Ajaib. 9 bulan dia hamil dan bayi itu lahir. Lucu, ya, menyenangkan. Tetangga-tetangga, wah, pada senang. Ya, mereka pengen melihat. Jadi suatu hari mengunjungi kakek dan nenek ini. Dan mereka mengatakan, nek, kami visitasi, kunjungan, silaturahmi, pengen melihat bayinya. Lalu kakek dan nenek itu mengatakan, sabar ya, tunggu bayinya nangis dulu. Lah, mereka tanya, nek, kenapa harus tunggu bayinya nangis dulu? Habis kami berdua lupa naruhnya di mana. Ini hanya humor, saya nggak tahu bener gak orang 60 tahun melahirkan. Ilustrasi ini sebenarnya ingin bilang, ya, bahaya kalau punya bayi di usia tua. Tapi saya kurang setuju. Poin saya bukan itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari humor ini adalah bahwa ada sepasang senior yang sudah 60 dan mungkin suaminya 65. Berusaha terus-menerus dengan tekun, tanpa putus asa untuk mendapatkan seorang anak. Poin saya di sini, ya. Jangan cepat putus asa. Bertekun, berusaha, maka suatu hari akan jadi kenyataan. Jadi yang sudah 60 tahun, saudara masih mau coba, silakan. Jangan berhenti maksudnya, berusaha terus. Ini pelajaran yang penting. Heraklitus adalah seorang filsuf Yunani. Ya, dia hidup kira-kira 500-an sebelum Kristus lahir. Dia pernah berkata sebuah kalimat yang sangat bagus dan dipakai sampai hari ini. Dia bilang, tidak ada seorang manusia yang bisa menginjak sungai yang sama 2 kali. Jadi saudara gak bisa nginjak atau nyebrang sungai yang sama 2 kali. Sebab apa? Sebab air itu mengalir. Air mengalir jadi sungainya gak sama terus. Artinya apa? Artinya waktu di dunia ini terus berubah. Waktu di dunia ini terus bergerak. Jadi kalau saudara tidak bergerak maju, saudara berhenti, itu sampai dengan mundur. Kenapa? Karena waktunya maju. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Berhenti sama dengan mundur. Jadi selama hidup di muka bumi ini, selama Tuhan izinkan kita masih bernafas, selama kita masih ada kesempatan, maju terus, itu maksudnya. Bertumbuh terus. Jangan berhenti, karena berhenti sama dengan mundur. Nah, kalau saudara ulang tahun, saudara hitung ke depan atau hitung ke belakang? Hitung dari depan atau dari belakang? Oh, ulang tahun, tambah 1 tahun. Atau, ulang tahun, kurang 1 tahun. Nah, itu tergantung. Kalau muda, hitungnya nambah. Ya, tambah. Udah di atas gocap 50, hitungnya, aduh makin dekat. Makin dekat dengan apa? Rose Hill, Forest Lawn, hitungnya dari belakang. Kita tidak tahu kita hidup di dunia ini berapa lama. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang pasti saudara mau hitung dari depan, mau hitung dari belakang. Poinnya adalah apa? Kita tidak boleh berhenti bertumbuh, semakin maju. Dalam segala hal. Baik jasmani, rohani, baik aspek-aspek lain dalam hidup saudara. Tidak boleh berhenti. Dan kita sudah pelajari bahwa iman itu memiliki 7 tangga pertumbuhan. Kita sudah pelajari tangga yang pertama, iman tanpa kebajikan. Jadi di atas iman harus tambah kebajikan. Karena iman tanpa kebajikan sama dengan iman yang mati. Lalu kebajikan tanpa pengetahuan itu jadi buta, picik.
Ya, nggak tahu apa-apa, gampang disesatkan. Lalu pengetahuan tanpa penguasaan diri minggu lalu itu munafik. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari dan hari ini adalah tangga yang keempat. Mari kita baca lagi firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Perhatikan ayat 6b di situ. Ya. Kepada penguasaan diri ketekunan. Nah itu tangga keempat. Ketekunan. Tangga keempat, istilah ketekunan dalam bahasa Yunani di situ adalah hupomone. Apa? Hupomone. Hupomone artinya sebuah keberanian dan disiplin. Ya, untuk menghadapi apa saja, bertumbuh terus-menerus tanpa henti. Ada terjemahan lain menerjemahkan dengan kesabaran. Hupomone, kesabaran. Bagi saya terjemahan kesabaran itu pasif. Nah di sini kita melihat terjemahannya ketekunan. Ketekunan itu lebih aktif, tapi tidak cukup. Ketekunan di situ harus ditambah dengan apa? Keberanian untuk menghadapi apa saja, termasuk kesusahan, penderitaan, tantangan dan tanggungan apapun. Itu hupomone. Bertahan dan terus berjuang maju sampai akhir. Itu hupomone. Kenapa? Ketekunan ini sangat penting. Sebab pertumbuhan iman dengan kebajikan, pengetahuan, dan penguasaan diri tadi tangga 1 sampai tangga 3, itu menuntut usaha yang serius, disiplin, dan keberanian yang terus-menerus, tanpa takut kepada tantangan dan kesulitan. Baru bisa maju. Ya. Perlu kesiapan untuk membayar harga dengan apa? Waktu dan konsistensi. Bagus, kadang-kadang kita bisa kasih waktu, tapi perlu apa? Konsisten. Konsistensi itu penting sekali. Untuk apa ada kebajikan? Untuk apa ada pengetahuan? Untuk apa penguasaan diri kalau cuma sesekali? Lalu stop. Stop sama dengan mundur. Orang yang sedemikian tidak bisa diandalkan. Pasti mengecewakan. Dan imannya pasti akan mundur. Tanpa ketekunan ini, semua usaha pertumbuhan iman akan menjadi sia-sia, akan terhenti, akan stagnan. Saudaraku yang kekasih, pertumbuhan iman itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Proses yang progresif. Kalau grafiknya itu harusnya naik. Terus-menerus progresif. Bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang accident. Ya, tiba-tiba. Bukan. Ya, hari ini kita hidup di zaman modern, super modern. Zaman internet super highway, semua manusia ingin yang cepat, betul nggak? Kita pengen semua yang cepat, semua yang instan kalau bisa, ya kan? Mulai dari mie instan, bihun instan, bubur instan, apalagi kopi instan, teh instan. Saudara yang sering makan instan kan, khususnya yang masih single. Gak ada siapa-siapa, beli yang instan, yang gampang aja, yang cepat. Semua mau cepat, internet cepat, lemot dikit, apalah dikit, aduh kenapa ini gemes nunggunya, ya kan? Komunikasi maunya cepat juga, transportasi mau yang cepat juga. Semua mau cepat, studi mau cepat, aduh kok lama ya, 4 tahun baru bachelor, aduh ada yang lebih cepat gak? Ya, maunya yang cepat, ya. Termasuk hal rohani. Kalau bisa doa langsung amin, langsung plung. Tuhan langsung jawab. Tuhan cepet dong Tuhan. Lama sekali waktumu Tuhan, cepet dong. Maunya. Ibadah juga mau cepet. Ya kan? Baru mulai khotbah, lihat jam. Firman Tuhan juga mau cepet. Semua mau cepet. Udah 1,5 jam nih. Aduh bosen ya. Firman Tuhan mau yang cepet. Renungan pagi mau yang cepet, minta 10 menit. Ada gak renungan yang 1 menit Pak? Baca seluruh Alkitab, saya bilang 3,5 tahun baru selesai kalau sehari sepasal. Aduh Pak, ada yang hari ini baca langsung selesai 1 kitab gak? Itu covernya doang. Jadi pendeta juga mau yang cepat. Ya kan? Gak usah sekolah, ada gak pendeta yang gak usah sekolah? Kursus kilat.
Semua mau cepat, semua mau yang instan. Termasuk keluarga, termasuk pacaran, ya kan? Gantinya terlalu cepat. Hari ini pacaran, besok udah putus. Hari ini nikah, besok udah goodbye. Karena manusia dibiasakan dengan memakai sesuatu yang langsung dibuang, betul nggak? Coba lihat cup kita kalau habis makan, pipluk. Padahal nanti ambil lagi, pipluk. Semua buang, ya, sendok, garpu, piring, sekali buang, termasuk pacarnya, sekali pakai, cuma begini, buang. Besok, begini, buang. Tidak sadar telah mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Dan kita tidak ingin pertumbuhan dengan waktu, proses, dan konsistensi. Saya tidak tahu hidup saudara, tapi permisi tanya, apakah hidupmu itu bertumbuh secara progresif dan konsisten? Itu tanda yang baik. Ingat, kedewasaan iman dan kehidupan ini dibutuhkan ketekunan. Perlu waktu yang disiplin dan konsisten. Baru bisa berhasil dengan sukses dalam hidupmu, dalam imanmu. Semua aspek, bukan hanya rohani. Semua aspek. Entah ke pekerjaan, entah ke relasi, entah ke pendidikan, entah sekolah. Entah ke mendidik anak, gak ada yang instan. Pak, anakku nakal, bisa gak besok jadi baik? Gak ada. Proses. Ya. Semua aspek hidup ini akan berhasil dan gemilang. Kalau saudara mengambil posisi, ya Tuhan, aku mau memiliki ketekunan itu. Hupomone. Amin. Nah, saudara bertanya, Pak, caranya bagaimana? Tadi dari ayat pembimbing kita baca ada Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu ada dua cara yang praktis. Bagaimana mendapatkan ketekunan itu? Bagaimana memiliki hupomone itu? Yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 tadi, kita kalau mengutip di situ dikatakan apa? Bahwa tanggalkan semua beban dan dosa. Itu rahasia pertama. Praktisnya. Bagaimana bisa tekun? Tanggalkan semua beban dan tanggalkan semua dosa. Ada banyak saksi yang memperhatikan kita bagaikan awan. Ingat, kita orang-orang percaya, saya sering bilang mirip ikan di akuarium. Kalau saudara lihat akuarium ikan langsung mau lihat kan? Kita seperti itu, semua mau lihat. Banyak saksi. Saksi di sini menunjuk kepada siapa? Orang-orang percaya yang sudah meninggal. Saksi bagaikan awan. Mereka yang mendahului kita, itu saksi. Ya. Bisa juga malaikat-malaikat sorga yang ingin kita maju terus, sedang bersorak, hore-hore, kayak di perlombaan. Hore, maju. Tapi ingat, saksi ini juga bisa dari orang dunia yang tidak percaya. Bisa saja dari iblis yang punya agenda supaya kita jatuh, supaya kita gagal. Kita dikelilingi saksi yang banyak. Seperti dalam sebuah perlombaan. Itu sebabnya dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangimu dalam perlombaan ini. Saudara pernah ikut lomba lari gak? Adakah saudara atlet lomba lari itu ya? Pakai baju tebal yang bagus. Louis Vuitton, mau show off. Pakai sepatu, boot yang besar. Gak ada. Jadi beban pakai kalung emas, yang gede. Yang beratnya berapa puluh gram. Atau jam tangan, gak ada. Atlet lari itu akan menanggalkan semua yang menjadi beban. Seringan mungkin supaya bisa lari cepat dan kencang dan berhasil. Demikian dalam pertumbuhan iman. Perlombaan pertumbuhan iman. Ada banyak hal yang bisa menghalangimu. Ada banyak beban yang bisa menghalangimu bertumbuh. Saya tidak tahu apa. Saudara yang tahu. Tuhan tahu. Malaikat tahu, iblis juga tahu. Adakah sesuatu dalam hidupmu yang menjadi beban, entahkah dosa, entahkah sesuatu yang menghalangimu untuk bertumbuh? Kadangkala itu adalah sesuatu yang kamu suka, yang kamu nikmati. Hobimu, kesukaanmu, kenyamananmu, mungkin kekasihmu, pacarmu. Bagaimana kalau pacarmu bilang, kalau engkau mencintai aku, jangan lagi ke IGNC. Kita ke Messi atau sisi yang lain. Saya tidak tahu apa. Kadang-kadang sesuatu yang kita begitu enjoy, nikmati. Aduh, sudah nyaman nih Tuhan, kenapa harus dibuang? Kenapa harus disingkirkan? Karena menghalangi kamu. Kamu yang tahu, pikir baik-baik. Bisa hartamu, kadang juga bisa anakmu atau cucumu. Pak, aduh sorry ya, mau jaga cucu Pak.
Tunggulah cucu sudah besar. Cucu udah besar. Aduh Pak, tunggulah kalau cucu udah sekolah. Kalau udah sekolah, Pak cucu tunggu lulus dulu ya. Udah lulus, aduh Pak gimana? Sekarang sudah gak punya tenaga. Saya tidak tahu apa, saudara harus pikirkan dan kemudian minta Tuhan menolongmu menyingkirkan halangan-halangan itu. Suatu hari ada seorang petani tua, dia pulang dari ladangnya. Sampai di rumah, dia kaget sekali. Sumur yang sudah kering di depan rumah itu, ternyata ada keledainya di sana. Masuk ke dalam. Dia bingung, ini keledai udah tua kok masuk di situ. Hah? Kering bagaimana menolongnya? Pak Tani pikir, sudahlah, sudah tua, sudah cukup banyak berjasa, aku kuburkan sajalah. Karena gak bisa ditolong, dia juga udah tua, keledai juga udah tua, sama-sama tua, gak punya tenaga. Ya udah, ambil skop, masukin tanah. Begitu masukin tanah pertama, keledainya nangis. Pak Tani, kamu gak tahu berterima kasih. Gue udah menolongmu, kenapa aku dikuburin? Gak peduli. Begitu 5 skop nangis-nangis, tiba-tiba keledai diam. Pak Tani pikir, kenapa dia diam? Lalu waktu dia lihat ngintip, keledainya sekarang ternyata pinter. Dia goyang-goyang tanah yang di pundaknya. Sikit-sikit. Begitu turun, tanahnya numpuk, dia naik ke atas. Datang lagi tanah di pundaknya, sikit-sikit. Dia naik lagi. Wah, petani bilang, ini hebat, ini lebih jenius dari saya. Lalu lebih semangat dia. Wah, dia bagi shake. Shake your body. Shake. Wah, terus makin cepat, saudara. Sebentar aja, set, itu sumur penuh dengan tanah. Sampai ke bibirnya. Dan keledai bisa keluar. Dia mengubah krisis menjadi berkat. Dia mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Dia mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan maju. Tanggalkan semua kotoran itu. Kadang-kadang kita hidup di dunia menghadapi krisis, bahaya, persoalan, tantangan, kesulitan. Dan banyak hal ibarat tanah kotor yang jatuh di hidupmu. Kalau kamu tidak mencoba menanggalkan semua beban itu dan kotoran itu, kamu akan terkubur dan mati. Belajar dari keledai. Kalau keledai aja bisa, kenapa gue tidak? 1, 2, 3. Belajar. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat kecewa, sedih, takut, khawatir, gentar, gelisah. Benci, dendam, menyimpan kepahitan, cengeng, marah-marah. Bahkan nekat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan itu, buang. Singkirkan semua itu, kibaskan semuanya. Ubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Naik 1 tingkat. Amin. Tetap tabah dan tetap kuat. Berani dan siap, itu hupomone. Bukan hanya ya udahlah sabar, ya, nerimo, bukan filosofi Jawa, nerimo to, bukan. Bangkit, bangun, hadapi kenyataan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Penuh semangat, maju terus dalam pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi pada hidupmu. Saya tidak tahu apa, setiap orang beda, ya. Ibarat pertandingan iman setiap orang beda. Apa yang dihadapi beda. Tapi ingat kalau Tuhan izinkan, Dia akan menguatkanmu dan menolong kamu. Amin. Yang kedua, ayat kedua dari Ibrani tadi, di ayat pembimbing juga mengatakan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu rahasia yang diberikan, konkret. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus yang memimpin atau memberi iman yang pertama. Itu dari Tuhan. Kalau kamu bisa beriman hari ini bukan hebatnya kamu, pintarnya kamu. Bukan karena hebatnya pengkhotbah si A dan B, bukan. Yang menantangmu bukan. Tapi anugerah Tuhan kamu bisa punya iman. Dan kemudian Tuhan Yesus akan memimpin imanmu, memberkati imanmu, menuntun imanmu sehingga menuju kesempurnaan.
Jadi dalam proses pertumbuhan itu ada karya Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan teladan ketekunan. Kalau saudara mulai hampir jatuh, ingat teladan Tuhan Yesus. Dia aja tekun, menanggung salib buat kita, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia tekun sampai akhir, dan kita bisa diselamatkan. Dan kemudian dia ditinggikan, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang menjadi teladan. Nah saudara, mata yang tertuju kepada Yesus, bukan mata ini, bukan mata jasmani, sebab Yesus sudah naik ke sorga, kita gak lihat dia, tapi mata rohani. Mata rohani yang bisa memandang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Mata rohani yang bisa fokus kepada semua keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau saudara fokus kepada manusia, kamu akan kecewa, kamu akan sedih, kamu akan marah, mungkin kesal. Itu manusia. Entahkah teman, sahabat, anak, mantu, cucu. Semua terbatas dan bisa mengecewakan. Fokus kepada diri sendiri, juga saudara bisa kecewa sama diri sendiri, tidak suka. Atau sebaliknya disombong dan lupa diri, bisa. Fokus kepada harta kekayaan, itu tidak pasti, sementara saja. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini ada harta, besok kebakaran, entek. Fokus kepada dunia, kita bisa tergoda, tersandung, terjatuh, dan gagal. Fokus kepada keadaan, situasi yang ada, bikin khawatir, bikin takut, bikin gelisah. Ya, gak pasti. Fokus kepada pemerintah, tambah bingung. Jadi yang benar adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia teladan yang pasti. Janji firman-Nya selalu benar. Dia gak pernah dusta, gak pernah salah. Hidupnya, kematiannya, kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menolongmu. Fokus kepada dia. Pasti akan membuatmu berhasil. Pasti perlombaan imanmu akan sukses sampai pada akhirnya. Masih ingat di perjanjian lama ada Sadrak, Mesak, dan Abednego? 3 pahlawan iman, kalau saudara yang belum pernah tahu cerita itu, 3 pahlawan iman ini bekerja di Babel, di bawah Raja Nebukadnezar waktu itu. Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang besar, raksasa, supaya semua rakyat yang menyembah patung itu, kalau mendengar tanda, entahkah trompet, entahkah bunyi-bunyian, entahkah gendang, semua harus sujud menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menolaknya. Orang yang menolak menyembah patung emas itu harus dilemparkan di dalam dapur api yang panas menyala-nyala. Ada yang melaporkan, kemudian raja marah dan meminta mereka untuk menyembahnya. Lalu mereka bilang apa? Allah kami mampu dan sanggup menolong kami. Ya Raja, kalau dia mau, dia bisa menolong kami, menyelamatkan kami dari tanganmu. Tapi kalaupun Allah tidak melakukannya, nah ini iman yang kuat, teguh, konsisten, tekun. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, ingat kami tidak akan pernah menyembah patung yang engkau bangun. Luar biasa ya. Sehingga cerita mereka dilemparkan ke dalam api itu, dibesarkan apinya sampai yang melemparkan aja mati gosong. Tapi mereka bertiga di dapur api itu tidak apa-apa. Menyanyi, memuji Tuhan, bahkan muncul satu orang lain. Itulah anak manusia, Yesus Kristus. Teofani menampakkan diri, masuk ke dalam dapur itu menyertai mereka. Tuhan hadir di mana-mana waktu kamu susah, waktu sakit, waktu menderita, waktu bahaya, waktu krisis. Tuhan Yesus di sana. Itu mata iman. Ini contoh mata iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan singkatnya mereka itu diselamatkan, dibebaskan. Nebukadnezar kemudian tunduk kepada Allah Sang Pencipta Allahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah mata imanmu melihat penyertaan Tuhan? Ketika Yesus bilang, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, kamu punya mata iman itu gak? Mata iman itu akan membuat kamu menjadi kuat, mampu, bertahan, berjuang, maju terus.
Mata iman itu membuat kamu tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir. Sebab Tuhan ada di sisimu. Fokus kepada Dia. Fokus kepada Yesus Kristus. Jangan pernah lalai membangun hubungan akrab itu dengan Dia. Bertahan. Suatu kali ada sepasang senior lagi, wanita dan pria. Mereka pakaiannya sederhana, sedikit lusuh, naik kereta api menuju Boston. Turun di Boston, mereka kemudian langsung menuju ke universitas yang sangat terkenal di sana, Harvard. Dan bilang sama sekretaris di situ, sekretaris rektor, pimpinan, kami mau ketemu pimpinan Harvard dong, mau ngomong. Ya. Ramah, sederhana, tapi sekretaris lihat, ini orang kampung nih, udik, dari mana? Mau ketemu pimpinan. Udah, disuruh tunggu aja. Ya. Pak Rektor, Pak Pimpinan lagi sibuk, gak bisa ketemu. Ya gak apa-apa, kami tunggu. Sekretaris itu, yang menganggap kedua senior itu tidak layak ada di Harvard, menyuruh mereka menunggu dan dibiarkan 4 jam. Setelah 4 jam, mereka bertahan. Sekretaris bingung, lah sekarang gue yang gak tahan. Ini gimana ini? Akhirnya dia masuk ke ruang pimpinan, rektornya. Pak, ketemulah sebentar. Mereka gak mau pergi. Mungkin kalau kamu keluar sebentar, mereka pergi. Ngomong sesuatu. Gemes juga pimpinannya. Ini urusan apa orang kampung dengan saya? Lalu dia keluar dan ketemu. Si wanita senior itu bilang, Pak, kami ketemu mau bilang, dulu anak kami kuliah di sini di Harvard tingkat 1. Tapi dia kecelakaan dan meninggal dunia. Dan kami datang ingin memberikan sesuatu untuk Harvard menjadi peringatan kepada anak kami yang kami cintai. Pimpinannya langsung naik darah mengatakan, kamu kira ya Harvard ini apa? Kamu kira setiap mahasiswa yang mati kemudian ya bisa membangun tugu peringatan di sini? Siapa kamu? Kalau semua mahasiswa begitu, ini jadi apa nih Harvard jadi kuburan yang penuh tugu peringatan? Oh bukan itu Pak. Kami mau menyumbang sesuatu. Mungkin kasih sebuah gedung untuk Harvard. Gedung? Kamu siapa gedung? Hah? Kamu tahu Harvard ini seluruh bangunan di sini, universitas sini, harganya berapa? 7,5 juta US dollar. Waktu itu sangat besar. Sekarang sih pasti udah ratusan. Mereka berdua diam saja. Kemudian istrinya bilang sama suaminya, Mas, kalau cuma 7,5 juta, cuma segitu, kita bangun sendiri aja universitas baru. Pimpinannya dengar kaget, bingung ini apa ini. Lalu mereka berdua pamit, tinggalkan Harvard, dan mereka berdua menuju ke California, Palo Alto. Di sana mereka memulai sebuah universitas, memakai nama keluarga untuk mengenang anaknya. Itulah Stanford. Peringatan untuk seorang anak yang mereka kasihi, yang tidak dipedulikan oleh Harvard. Kemudian jadi Stanford University. Kedua senior itu bernama Mr. and Mrs. Leland Stanford. Dan hari ini Stanford menjadi salah satu universitas terbesar, terkenal di Amerika maupun di dunia. Karena ada dua senior yang tidak pernah menyerah. Saudara boleh berserah tapi jangan menyerah, ini beda. Menyerah itu kalah. Berserah itu mengharap kepada Tuhan, memegang Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu berserah. Tapi bertahan dan berjuang. Mereka tidak kecewa walaupun disakiti, walaupun anaknya tidak dipedulikan, mereka tidak sakit hati. Mereka tidak menjadi pesimis lalu gak mau buat apa-apa lagi, tidak. Justru sebaliknya, tambah semangat berjuang. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini Stanford telah menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Permisi tanya, kesulitan, tantangan, krisis apa yang membuatmu kemudian rasanya pengen mundur ya. Jangan. Tetap jaga disiplin dan konsistensi.
Bertahan, tetap disiplin dalam ibadah, dalam doa, dalam melayani, dalam fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat saudara. Kadang-kadang kita cepat kecewa, menyerah, kemudian ya mundur dan hilang dari peredaran. Jangan. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh seperti begitu. Ingat, melayani Tuhan itu bukan kamu menyumbang sesuatu, bukan. Melayani Tuhan itu bukan kamu kasih Tuhan sesuatu, bukan. Melayani Tuhan itu adalah seperti bayar hutang. Belajar membalas cinta kasih. Tuhan kasih kita kesempatan membalas cinta kasih Tuhan, walaupun nggak bisa. Tapi berbuat sesuatu untuk menyatakan syukur, saudara. Pelayanan adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ketika masih ada nafas, untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk bertanggung jawab, untuk menunaikan kewajiban yang harus kita tunaikan dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan hiraukan suara-suara yang sinis, suara-suara yang pesimis, suara-suara yang menjatuhkan semangat, yang membuat saudara kecewa dan putus asa. Jangan hiraukan itu. Suatu kali diceritakan ada perlombaan dari kata-kata kecil serombongan. Mereka bikin lomba untuk manjat menara. Penonton banyak sudah hadir. Tapi penonton bilang, gak mungkin lah kata-kata kecil bisa naik ke menara. Ya, terlalu tinggi, terlalu sulit, licin, dan ini dan itu. Wah, banyak nada-nada sumbang, nada-nada sinis. Kata-kata mulai berjatuhan, ceplak, 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 ceplak. Tinggal beberapa yang bertahan, terus maju, terus naik, terus maju. Aduh, sudahlah, gak usah terusin, stop aja, berhenti aja. Pertandingan apaan ini? Ya, menaranya sulit, gak mungkin. Ceplak, 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 jatuh. Tinggal satu ekor. Terus semangat, terus berjuang, terus berjuang. Dan dia akhirnya berhasil sampai ke puncak menara. Wah, semua kagum, penonton, ya, peserta semua kagum. Kemudian wartawan katak datang, interview. Apa yang membuatmu bisa berhasil dan bertahan dan sukses, apa rahasianya? Kata kecil itu bilang, Hah? Ternyata katak itu tuli. Jadi dari tadi gak dengar. Orang mau ngomong A, ngomong B, ngomong C. Dia berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Ini hanya cerita humor, saudara. Tapi kadangkala untuk berhasil dan sukses itu kita harus jangan peduli, cuek sama suara-suara yang mematahkan semangat. Nada sumbang, ya kan? Suara yang bikin pusing, nada minor, buat gelisah, buat susah, buat sedih, menyakitkan, putus harapan. Jangan dengar itu, jangan. Suami bilang, nasihat bagus Pak. Nanti kalau istri gue mulai lagi nyap bawel, gue pura-pura tuli aja. Gak usah dengerin. Saudara, bukan itu poin saya. Bukan itu poin saya. Tapi poin saya adalah ketika kamu fokus kepada Tuhan Yesus, Dia memberimu hikmat. Kapan buka telinga, kapan tutup telinga. Kapan buka mulut, kapan tutup mulut. Hikmat dari Tuhan akan menolongmu mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Mengubah krisis menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Saudara tahu tulisan Chinese itu bagus sekali. Ya. Chinese itu kalau bahaya atau krisis itu, weiji, ya, itu ada dua kata di sana, yaitu bahaya dan kesempatan. Ada weishin, ada jihui. Weiqi itu krisis. 1, 2, 3. Weiqi bagus, saudara udah kayak Chinese beneran. Jadi weiqi itu ada weishin, bahaya, tapi juga ada jihui, kesempatan. Jihui. Kesempatan. Ya, bahasa Indonesia kadang-kadang udah jihui. Jadi ingatnya jihui. Kesempatan. Ubah itu krisis menjadi kesempatan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan dengar suara-suara yang tidak memberikan semangat itu. Dengar suara Roh Kudus dalam hatimu ketika kamu fokus kepada Kristus. Roh Kudus akan memimpinmu, memberimu tahu. Jangan lakukan ini, lakukan ini. Jangan dengar ini, dengar ini. Roh Kudus
akan menolong saudara fokus kepada Kristus. Dan dia menolongmu berhasil dan sukses dalam perlombaan iman ini. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tolong kami Tuhan fokus hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Tolong kami Tuhan dengan kekuatan-Mu, kemampuan yang Kau berikan untuk menanggalkan semua beban dan dosa dan halangan yang membuat kami tidak bertumbuh. Ampuni kami dan perbaharui setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengambil tekad. Amin.